Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rohmah Awaliyah, semester 5A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Balai Bandung. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan assurance karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan, dan laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Jenis-jenis laporan audit. Yang pertama adalah laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua adalah laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Ketiga, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Keempat, laporan pendapat tidak wajar. Kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-public. Auditing Standard Board (AICPA) menetapkan standar untuk entitas non-public. Auditing Standard Board memodifikasi pelaporan audit bagi entitas non-publik agar serupa dengan pelaporan menurut standar internasional. Bagian dari laporan audit standar tanpa pengecualian. Terdapat judul laporan. Standar auditing mengharuskan pemberian judul pada laporan dan judul itu harus memuat kata independen. Kedua, ada alamat laporan auditing. Laporan ini biasanya ditunjukkan kepada perusahaan bersangkutan pemegang saham atau dewan direksinya. Ketiga, ada paragraf pendahuluan. Keempat, ada paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup adalah pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan auditor di dalam auditing. Kelima, ada paragraf pendapat, di mana paragraf terakhir dalam laporan standar memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil auditing. Keenam, ada nama KAP, yaitu nama mengidentifikasi KAP yang melaksanakan audit. Ketujuh, ada tanggal laporan audit, yaitu tanggal yang dipakai di dalam laporan ini adalah tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari prosedur auditing di lapangan. Ini merupakan salah satu contoh laporan standar wajar tanpa pengecualian atas laporan komparatif untuk perusahaan non-publik. Kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian. Kondisi pertama, ada semua laporan seperti neraca, laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Kedua, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa. Ketiga, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Keempat, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti no material uncertain list mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, keraguan yang substansial mengenai going concern, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan, penekanan pada suatu hal atau masalah, laporan yang melibatkan auditor lain, penyimpangan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Terdapat 3 kondisi yang memerlukan penyimpangan, di antaranya ruang lingkup audit dibatasi, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta auditor tidak independen. 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan menurut 3 kondisi. 1. Pendapat wajar dengan pengecualian. 2. Pendapat tidak wajar. 3. Tidak memberikan pendapat. Materialitas. Definisi umum dari materialitas adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat menganggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut
dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan.